Sebagai pengayom masyarakat, ada saja anggota Polri yang justru terlibat dalam pusaran masalah pidana. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pangkat tinggi dan menjadi orang penting dalam instansi Polri. Berikut 8 jenderal aktif polisi yang terjerat kasus pidana setelah reformasi. 1. Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung. Suyitno Landung adalah Kepala Bareskrim Polri yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2005. Dia menjadi tersangka suap dan korupsi setelah menerima mobil Nissan X-Trail tipe ST atau standar senilai Rp247 juta dari Adrian Waworuntu, tersangka kasus pembobolan BNI. Adrian adalah kolega tersangka Maria Pauline Lumowa di PT Brokcolin Internasional yang sempat buron. Pada 2006, Suyitno Landung divonis hukuman 1 tahun penjara pada 2006. Suyitno juga didenda Rp50 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ia terbukti meloloskan Adrian Waworuntu dari penyidikan alias kabur. 2. Brigjen Pol Samuel Ismoko. Bersama Suyitno Landung, Samuel Ismoko dijerat kasus penyalahgunaan jabatan dan suap terkait LC fiktif BNI. Dia juga menerima suap dari BNI berupa travel check Rp200 juta dalam posisinya sebagai Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Pada 2006, dia divonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta subsidiar 1 bulan kurungan atas kasus yang menimpanya. Setelah naik banding, Samuel Ismoko mendapat pengurangan masa pidana 5 bulan. 3. Komjen Pol Susno Duaji. Pada 2008, Susno Duaji dijerat kasus korupsi. Ia diduga menyelewengkan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat dan mengambil 50% dana dari total Rp27 miliar. Kasus ini terjadi ketika Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Susno divonis hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp4,2 miliar. Ia dinyatakan bersalah karena terbukti memerintahkan pemotongan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jabar yang merugikan negara sebesar Rp8,1 miliar. Selain itu, Susno juga dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim. 4. Irjen Pol Joko Susilo. Joko Susilo terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011 kala menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Adapun kerugian yang diderita negara akibat kasus ini adalah Rp121 miliar. Sampai April 2013, KPK sudah menyita aset Joko sekitar 40 buah, mulai dari harta bergerak dan tidak bergerak. Joko mendapat vonis 10 tahun. Ketika banding, hukumannya menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp32 miliar. 5. Brigjen Pol Didik Purnomo. Kasus korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 di Korps Lalu Lintas Polri juga menyeret nama Brigjen Pol Didik Purnomo, sewaktu menjabat sebagai Wakil Kepala Korlantas. Ia disebutkan menerima uang sebesar Rp50 juta dari Sukodjo Sastronegoro, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Didik yang saat itu juga menjadi pejabat pembuat komitmen, PPK, pengadaan simulator SIM divonis 5 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidiar 6 bulan kurungan, pada 2015. 6. Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Prasetyo Utomo tersandung kasus pemalsuan surat jalan untuk kepentingan buronan kasus korupsi Joko Chandra. Sebelum menjalani sidang, Polri sudah mencopot terlebih dahulu Prasetyo dari jabatannya. Pada 2021, ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terakhir, MA mengabulkan PK Prasetyo dan mengurangi vonis 6 bulan penjara pada April 2022. 7. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kasus korupsi hak tagih, Cesier, Ban Bali, Joko Soegiarto Chandra, Joko Chandra, juga menyeret Irjen Pol Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kadif Hubinter, Polri. Ia terbukti menerima uang sebesar $200.000 Singapura dan $370.000 Amerika dari Joko Chandra, untuk menghaus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang, DPO. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor.
Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, pada Maret 2021. 8. Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus terbaru yang menyeret Jenderal Polri adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Pembunuhan yang terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan itu didalangi oleh Irjen Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hingga saat ini, belum terungkap jelas apa motif pembunuhan itu. Sambo sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, kurang lebih sebulan setelah kejadian. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Selain Verdi Sambo, Polri juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, yakni Baradae, Brigadir RR, dan sopir keluarga Sambo dengan inisial KM.